Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Asal Geplak. Ya, akhirnya kita lanjut di episode kedua. Alhamdulillah banget kita masih mau lanjut karena beberapa dukungan dari temen yang mau dengerin dari podcast kita, dan juga minta kita bahas lagi nih sesuatu yang mereka alamin gitu. Nah, saya juga sekarang bareng lagi dengan Kang Nova. Gimana nih Kang, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih katanya? Ya sibuk apa ya? Sibuk ngopi paling. Bukan sibuk jagain jodoh orang kan ya? Enggak lah ya, semoga aja enggak lah ya. Semoga ini jadi yang terakhir. Anjay. Ya, gini Kang, teman-teman nih. Gimana? Banyak banget yang minta kita ngobrol soal toxic relationship. Ya, ini banyak banget sih sebenarnya sih yang udah bahas di baik itu di YouTube, podcast, platform musik lainnya. Nah, mungkin kita bahas dari sudut pandang kita kali ya, karena kita mungkin pernah ngalamin gitu. Dari saya pribadi juga kayak ngalamin menjadi pelaku bahkan korban toksik gitu. Laku ya, bukan pelakor ya? Jangan dong. Jangan dong. Mentang-mentang lagi booming nih. Soal pelakor nih. Jangan. Kayaknya emang bener nih. 2021 nih emang lagi Musim ya? musim gitu loh. Musim-musim kacaunya percintaan gitu. Ya ini menurut Kang Nova nih gimana nih? Apa? Toxic? Banyaknya cerita dari teman-teman yang ngalamin toksik ini, karena kita sadar nggak sadar nih kita ngalamin dan bahkan ngelakuin itu gitu. Toxic ya. Yang pasti gini. Mungkin lebih ke ini aja kali ya. Ke kasus yang Mas Anas pernah ngalamin sendiri atau bahkan dari temen yang kemarin minta supaya kita bahas masalah toksik ini. Oke. Itu yang terjadi itu seperti apa gitu. Jadi ya syukur-syukur bisa memberi pencerahan lah. Kalau enggak ya Mohon maaf. Kita kan namanya juga asal geplak gitu loh. Itu bukan ahli guys. bukan pakarnya. Kita cuman dua mas-mas yang gabut suka ngobrolin hal-hal yang kadang nggak penting gitu. Ya, ini mungkin jadi gambaran ya bagi teman-teman yang baru mengenal apa itu toxic. Jadi menurut psikologi asal California, Dr. Lillian Glass dalam bukunya Toxic People yang dirilis pada tahun 1995, toxic relationship itu artinya adalah segala bentuk hubungan atau antar orang yang tidak saling mendukung. Terdapat konflik di mana salah satu di antaranya berusaha merusak yang lain. Terdapat kompetisi, intinya saling menyakiti lah. Mungkin dari saya juga mengalami dan melakukan toksik itu salah satunya dengan mungkin kekerasan verbal apa ya. Banyak ngomong kali. Ya biasa Pak. Kalau banyak ngomong kayaknya sih enggak sih. Banyak nuntut kayaknya kalau saya sih. Iya sih. Iya, maksudnya kan orang punya hubungan itu kan pasti punya standar lah intinya loh. Istilahnya standar hubungan ini menurut baiknya saya itu seperti ini gitu loh. Jadi saya pengen minta agar pasangan saya itu seperti ini sesuai kemauan saya gitu. I know itu adalah sebuah kesalahan gitu loh. Saya menyadari itu adalah sebuah kesalahan di mana menuntut yang bukan yang nggak seharusnya gitu loh. Nah, itu menurut Kang Nova kayak mana tuh? Intinya kalau masalah toxic relationship ini kan terjadi hubungan yang tidak sehat ya, atau saling mendukung itu tadi. Misalkan contoh kasus Mas Anas ini yang banyak mintanya, banyak nuntutnya kali ya. Nggak perlu, sebetulnya itu nggak perlu, sama sekali nggak perlu. Soalnya gini,
kalau udah bicara hubungan itu kan pasti ada dua hal yang terhubung. Kalau dalam hal ini pasangan ya, yang menghubungkan itu apa? Misalkan nih, keinginan sama-sama ingin menuju ke jenjang pernikahan ini bagi yang masih semuanya masih dalam tahap pacaran pasti inginnya seperti itu, betul. Pasti kan inginnya ke sana. Kalau sama-sama ingat ini kita tujuannya ke sana loh, ya, tujuannya ke sana, ke pernikahan maksudnya. Meskipun nanti setelah pernikahan ya masih lama juga prosesnya. Kalau kita ingat ya tujuan kita adalah ke sana, sama-sama ingin ke sana, harusnya itu turunin ego, ya. Jangan dahuluin ego. Kemudian yang namanya dua orang pasti kan berbeda. Dengan perbedaan itu nggak bisa disamakan. Namanya aja udah beda kan, nggak mungkin sama. Tapi perbedaan itu bisa disatukan dengan mempraktekkan kata saling, yang udah sering saya omongkan, agar hubungan ini bisa tetap harmonis, tetap sehat lah ya. Ini sangat dibutuhkan untuk saling mengerti, saling memahami, saling mencintai, saling menyayangi, dan saling yang lain. Itu saling yang positif ya, bukan saling nyakitin. Itu ya jangan sampai ya. Itu buat menghubungkan itu sebetulnya. Karena ketika misalkan contoh kasus dari Mas Anas itu banyak nuntutnya, kemudian Mas Anas punya standarisasi sendiri, ini hubungan itu harusnya kayak gini. Iya silakan jalanin sendiri, jangan sama orang lain gitu loh. Soalnya kalau udah bicara sama orang lain ya harusnya bersama gitu loh. Gini, misalkan ya, ketika orang pacaran pengennya nikah, tujuannya adalah ke nikah aja. Terkait bagaimana proses menjalaninya itu mau susah, mau seneng, ya harus dilakuin sama-sama, harus bareng. Jangan ketika udah ada konflik itu kemudian jadi down, kemudian nggak inget sama tujuannya, itu jangan. Kalau memang tujuannya mau menikah gitu loh. Kalau untuk sekedar menyenangkan diri sendiri lalu ghosting kayak lagi viral ya itu nggak bakal tercapai gitu loh. Mudahnya gini, misalkan ya Mas Anas udah ada di jalan besar ya, ada di sisi kiri jalan besar. Mas Anas pengen beli makan di warung Padang misalkan di sisi kanannya, kan harus nyebrang. Ya kalau di situ ada zebra cross buat nyebrang jalan, kalau nggak ada kan harus nunggu dulu jalan sepi gitu kan. Gimana caranya yang penting bisa sampai ke warung itu kan kayak gitu. Ini sama sebetulnya, gimana caranya yang penting bisa sampai ke pernikahan. Jadi ingat tujuannya, meskipun yang terjadi di prosesnya itu harus kayak misalkan Mas Anas tadi harus nunggu motor lewat, harus nunggu mobil lewat, belum lagi kalau udah mau jalan terus ada magma rating ya gitu kan, lain lampu sen kanan, itu kan mau nggak mau harus dilalui yang begitu itu kan. Yang penting nyampe ke warung makan kan gitu. Sama, yang penting gimana caranya bisa nikah, bisa sampai ke tujuannya. Perkara nanti di proses jalan untuk menuju pernikahan itu nggak mudah, itu sangat wajar. Nah, agar nggak terjadi toksik, yang pertama mungkin ya, ini barangkali bisa jadi tips, sadarilah bahwa semua kita itu punya kekurangan masing-masing ya, punya kekurangan masing-masing. Kemudian jangan menjadikan kekurangan kita ini sebagai sesuatu yang memang harus diterima sama pasangan kita. Memang betul bahwa kekurangan yang ada pada pasangan kita itu harus kita terima, itu betul. Tapi misalkan nih, gini aja, Mas Anas punya calon nih ya, misalkan. Amin. Misalkan ya, kemudian Mas Anas itu minta supaya kekurangannya itu bisa diterima sama calonnya dengan dasar bahwa semua manusia punya kekurangan, jadi harus bisa menerima. Misalkan dengan dasar itu ya Mas Anas nggak bisa kalau misalkan bersikap ya ini apa adanya, saya begini, mau kekurangannya saya mau gimana
ya kamu harus terima gitu. Itu jangan dijadikan dasar banget. Betul, kita semua punya kekurangan, tapi alangkah baiknya tiap hari itu ada perbaikan lah ya. Jadi kekurangan ini jangan dijadikan tameng, ya jangan jadi pembelaan, kayak gitu. Jadi memang harus ada perbaikan kan. Setiap kita pasti berubah, dan berubahnya kita kan pasti kepengennya ke arah yang lebih baik. Itu biar nggak ada toksik ya. Kemudian jangan berharap lebih kepada pasangan kita. Segala sesuatu yang baik pada pasangan kita itu anggap saja itu bonus dari Tuhan yang memang dihadiahkan buat kita atas ketulusan cinta kita. Bahwa pasangan kita punya kekurangan, fix kita juga punya kekurangan. Gini, jangan mencari kebaikan dari pasangan kita, jangan juga kita nyari keburukan dari pasangan kita, tapi kita cari yang ada dalam diri kita. Maksudnya gimana? Gini, kita cari bagaimana caranya kita bisa menerima semua yang ada pada pasangan kita, baik itu mungkin kurangan, semua kebaikannya mungkin. Ya apalagi kebaikan ya, pasti semua orang terima kan gitu. Ya, pasti sih. Apalagi kebaikan, kekurangan aja kita harus menerima kan kayak gitu. Nah ini yang perlu kita cari adalah cara bagaimana biar kita bisa menerima kekurangan pasangan kita, bukan nyari kebaikannya. Kalau nyari kebaikan semua orang pasti kepengen. Nah ini yang kebanyakan terjadi, pasangan putus ya, kemudian pernikahan ya. gagal gitu karena tidak siap dengan kekurangan dari pasangan kita. Kita terlalu berharap lebih ya, kebaikan yang belum tentu ada pada pasangan kita gitu. Jadi yang penting ingat kita tujuannya mau kemana, ya gimana caranya harus bareng-bareng ke sana. Susah senang jalan bareng, tapi kalau senang susah ya sana jalan sendiri. Iya. Paham nggak? Iya. Iya sih. Ya, kayak gitu kurang lebih. Ya. Sumpah berasa banget diceramahin kali ini malam. Bukan. Ini. bukan kita bukan nyeramahin. Ya maksudnya bukan nyeramahin Mas Ana jangan. Dan bukan lagi nyeramahin ya, teman-teman semua. Kena semua, Pak. Maksudnya kena semua dari segala aspek gitu. Kalau misalnya di analogikan obat, pas ya obatnya. Ya takarannya sesuai gitu loh. Enggak overdosis kan? Enggak overdosis. Ya tamparannya pas banget sih. Kena banget, keras banget gitu loh. Teman-teman nih ada juga kemarin yang cerita kalau mereka nih jadi korban toksik gitu sih. Korban toksik gitu loh ya. Ini banyak kan dari cewek-cewek nih. Cowok-cowok pun juga ada sih ya. Ini mereka ngalamin yang namanya kekerasan verbal gitu, yang dikatain mohon maaf, tolol, anjing, bangsat dan sebagainya gitu loh ya. Dan sampai dan nggak cuman itu, nggak sampai di situ. Bahkan mereka ada yang kekerasan fisik juga gitu loh. Dan ya semoga yang amit-amit sih ya. Kita bagi yang sedang menjalani hubungan semoga aja nggak sampai yang seperti itu. Maksudnya sekarang berobat susah gitu. Ke rumah sakit susah, ntar ditampar sama pacar doang dikira COVID kan repot. Perlu dimengerti bersama bahwa dalam suatu hubungan itu jangan pakai standarisasi sendiri atau jangan pakai standarisasi orang lain, tapi standarisasinya itu kita buat sendiri dengan kesepakatan bersama ya, karena dua orang. Iya, karena kita punya cita-cita yang kepengen dicapai bareng-bareng gitu bersama. Itu jangan pakai standarisasi sendiri, atau juga jangan pakai standarisasi orang lain, karena kita jalan beda gitu loh. Benar, beda-beda gitu kan. Jadi diskusikanlah, sering-sering diskusi gitu kan. Jadi sama pasangan itu jangan cuma rayu-merayu, gombal-gombalan doang. Sekali-kali coba deh diskusi, ini gimana kita ke depannya. Atau mungkin perlu juga setahun sekali gitu kan, sebulan sekali mungkin. Sebulan sekali, kalau sebulan sekali agak terlalu deket apa ya, ya minimal 6 bulan lah, 6 bulan sekali. Jatuhnya mungkin kayak laporan jawaban ya. Soalnya ini penting, kalau menurut saya ini penting buat evaluasi
kita mengevaluasi yang udah dilalui dan buat pelajaran ke depan. Itu ya, jangan pakai standarisasi sendiri dan jangan terlalu pakai standarisasi orang lain. Oke. Standarisasi kita bikin sendiri dengan kesepakatan bersama. Kemudian disampaikan ada orang yang menjadi korban toksik verbal gitu ya, maupun kekerasan fisik maupun mental. Ini memang sangat menyedihkan ya, dan jangan sampai terjadi. Mudah-mudahan udahlah, jangan ada lagi toksikan kayak gitu. Penting untuk kita itu bisa mengerem diri ya ketika emosi atau ketika terjadi kesalahpahaman maupun perbedaan pendapat. Jangan dulu kita marah, kita emosi gitu kan. Ini kan sudah pernah dibahas juga di podcast sebelumnya. Dengerin ya bahwa yang sebelumnya ya, kalau belum oh iya, ya. kalau belum dengerin coba deh dengerin. Gitu. Itu kan sudah pernah kita bahas juga bahwa kita itu bisa milih dalam kondisi sesuatu tertentu. Kita bisa milih mau kita marah atau enggak. Nah, kita pilih yang minim resiko, kita pilih yang efeknya itu atau dampaknya itu baik untuk semua. Baik untuk semua, bukan cuma baik untuk diri sendiri. Lagi-lagi bersama, karena kita dua orang ya, dalam suatu hubungan sepasang kekasih itu kita dua orang, jadi nggak bisa untuk kita nyari kebaikan diri sendiri, itu nggak bisa. Dan ya mungkin gini, perlu digarisbawahi untuk demi kebaikan bersama itu bukan berasal dari salah satu ya yang minta, tapi benar tadi kita perlu ngobrol secara terbuka, mungkin apa yang dirasain satu sama lain gitu. Itu kan kadang kita nggak tahu tuh, ada tipe pasangan yang nggak suka cerita, dan juga ada yang salah satunya itu neken pengen cerita gitu loh. Cerita dong, kamu tuh kenapa gitu, misal gitu, kamu tuh kenapa sebenarnya. Nah, ngomong ini gitu. yang penting juga ini buat teman-teman ya. Pola komunikasi, sekali lagi, pola komunikasi antara laki-laki dengan perempuan itu kadang ketika ada pada situasi mangkel, bukan apa sih, marah, kesel, ya kesel, mangkel, KZL, iya itulah. Biasanya mungkin nggak semua, tapi biasanya ketika ada masalah, perempuan itu pengennya cepet-cepet diselesain, diobrolin perempuan. Tapi beda halnya dengan laki-laki nih. Biasanya itu kalau dari pihak laki-laki itu dia kadang kepenginnya itu dia diem dulu kayak gitu loh, bukan diem untuk selamanya, tapi diem dulu barangkali buat nenangin diri kayak gitu kan. Karena umumnya ketika laki-laki ada masalah itu bahasanya itu biasanya dia kayak masuk gua dulu buat menenangkan diri dulu gitu kan. Tapi ini juga harus sama-sama saling ngertiin bahwa perempuan juga harus mau ngertiin laki-laki itu begitu. Kalau ada masalah dia pengen diem dulu kayak gitu loh kan biasanya. Terus laki-laki juga harus ngertiin juga, diemnya jangan lama-lama ya, karena perempuan bagaimanapun ketika ada masalah pengennya cepat selesai kan kayak gitu. Nah, ini pola komunikasi harus diatur dengan baik sih. Sekali lagi, untuk kebaikan bersama ya, bersama, bukan cuma salah satu pihak. Jadi komunikasi itu sangat penting banget di garis bawah. 100% penting. Dan jangan cuma komunikasi di WhatsApp misalkan, atau Facebook, atau sosial media. Kalau ada permasalahan baiknya itu ketemu langsung gitu loh. Atau telepon lah barangkali, kalau misalkan yang LDR gitu kan gitu. Telepon baik-baik, ngomongin baik-baik kayak gitu. Jadi jangan langsung pakai wah kamu kayak gini, nanti yang satunya nggak ngerasa, jadinya tambah ribut, tambah macam-macam. Kayak pernah gitu ya. Ya pernah juga dapat cerita juga, curhatan dari Mas Anas juga. Wah, kok dilempar, Pak? Kurang lebih begitu. Jadi tahu semuanya. Ya apa-apa sih, maksudnya buat pelajaran kita aja gitu.
biasanya ini mungkin yang lebih memilukan ya, ironisnya nih, dari sekian banyak teman-teman yang mengalami toksik ini biasanya bertahan di hubungan yang lama gitu loh. Maksudnya awal-awalnya nggak mungkin dalam rentan waktu awal jadian sampai setengah tahun ini aman-aman aja gitu loh, semua masih kayak harmonis, gombal-gombalan dan segala macem, nggak ada permasalahan apapun. Dan di hubungan yang udah lama nih biasanya mulai ada nih, mungkin dari si cowok atau ceweknya, ironisnya begitu Pak. Sering kita dengar orang tuh ngomong gini, kalau masih pacaran masih manis-manis, nanti kalau udah menikah Ketahuan semua ya sifat dan buruknya. sebagainya gitu. Makanya nih saya sih nyaranin buat yang masih pacaran atau taruh atau apalah, PDKT dan sebagainya, ya yang jujur aja gitu loh, tampil apa adanya. Iya biasanya gitu sih ya, awal-awal nih kita penuh kebohongan Pak, Penuh kebohongan gitu loh. jaim gimana, Jaim nggak perlu menjaga nggak image perlu. agar kelihatan oke di depan. Aneh itu bisa jadi ke depan itu bisa menjadi apa ya, bom waktu gitu loh. Nice itu maksudnya. Bisa jadi yang kita... aslinya kayak gimana, ditutupin dulu. Nanti kalau udah menikah 1 tahun 2 tahun udah mulai kelihatan, udah ya saya adanya gini, kamu mau ngeyel tak cerai mau apa enggak? Nah repot lagi kayak gitu tuh. Salah siapa dulu ya sama saya nerima gini ya, lu ngapain dari awal komit gitu loh. Makanya saya pernah nyoba nanya ke beberapa teman perempuan ya, ketika mau nikah atau udah dalam masa pacaran atau PDKT, itu saya pernah nanya gini, kamu pengen punya suami yang kayak apa sih? Muncul tuh yang baik-baik, yang ganteng lah, yang kaya, yang alim, yang pinter, kemudian yang apa, punya perfect ya, perfect segala hal gitu. Atau juga gitu. Sempat ada juga yang jawab gini, sih nggak harus kaya, nggak harus ganteng, yang penting bisa jadi imam yang baik. Itu malaikat pencatat nyawa bilang Pak, dosa. ya nggak masalah sih, itu harapan ya, itu harapan. Cuma ketika saya tanya lagi, tapi ya kalau misalkan di tahun-tahun pertama masih kayak gitu, kok tiba-tiba suatu saat itu suamimu itu berubah berderajat-derajat gitu, dari awalnya baik jadi kebalikannya, serba terbalik, itu kamu sebagai istri itu gimana? Itu pasti. Bentar. Coba teman-teman yang cewek mungkin ya, yang cewek jawab dulu dalam hati. Coba nih kalau misalkan teman-teman nih kondisi seperti itu gimana? Iya silakan jawab dulu dalam hati. Oke, 1, 2, 3. Gini, dari beberapa perempuan yang saya tanya itu hampir jawabannya itu sama. Yang pertama jawabannya, jangan doain kayak gitu dong. Gitu, satu. Yang kedua, ya jangan sampai lah kayak gitu. 2 tuh. Hampir rata-rata itu jawabannya itu begitu. Padahal bukan itu yang pengen saya dengar gitu. Terus saya ngomong kan, mau sebagaimanapun suamimu kelak, syukur baik terus ya. Tapi seandainya pun suamimu nanti berubah total dari yang baik kemudian gak baik, tetaplah menjadi istri yang berbakti sama suami. Selagi suami itu tidak menyuruh hal-hal yang negatif, tetap kamu sebagai istri itu harus patuh, harus taat. Terus sana komentar lagi, ya masa kayak gini kan berat mas ngajak. Iya, tapi justru disitulah ladang pahalanya. Sejahat-jahatnya laki-laki zaman sekarang, kayaknya kok nggak ada yang sejahat Firaun gitu loh. Wow. Firaun itu nggak cuma jahat sama istrinya, tapi sama semua orang. Bahkan dia sempat mengaku sebagai Tuhan, kaya dari lahir dan sebagainya. Ya coba deh, jangan cuma dilihat Firaunnya, tapi dilihat istrinya itu gimana sih. Dia tetap patuh sebagai istrinya, dia menjalankan perannya sebagai seorang istri meskipun dengan kondisi suami yang begitu. Itu nantinya akan berubah manis tetap, daripada ya
banyak mengeluh, kemudian nggak terima, apalagi minta cerai misalkan, itu kalau bisa sih jangan sampai lah ya kalau menghadapi suami yang begitu itu. Karena gini, justru ladang apa namanya, ladang pahalanya itu di situ gitu loh. Ya semoga aja sih nggak ada lah yang, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan teman-teman semua yang lagi mau menikah ataupun sudah menikah itu dapat pasangan yang baik-baik aja gitu ya. Kayaknya sebenarnya kita untuk bahas ini perlu orang sebenarnya sih, mungkin dari cewek sih ya, mungkin dari cewek yang Iya, dari pihak yang memang yang baik itu pelaku maupun korban, jadi kita lebih tahu. Iya, ya kan nggak, kalau dari kita kan perspektif dari cowok gitu loh. Oh iya. Kita perspektif dari cowok, jadi kita ya cuman bisa menggambarkan ya kayak gitulah kalau cowok yang toksik gitu. Tapi menggarisbawahi itu tadi, hubungan udah lama biasanya susah lepas kalau udah toksik kayak gitu, karena mungkin pertimbangannya udah sayang banget nih kayaknya, udah lama gitu, udah kenal orang tuanya dan segala macem, nanti takut dicengin sama teman-teman, jagain jodoh orang. Pacaran berapa tahun? 5 tahun, nyicil mobil udah lunas itu. Makanya gini, buat teman-teman nih, ya terjebak mungkin udah lama gitu loh. Buat yang pelakunya aja dulu. Kalau kamu sebagai pelaku toksik ya, yang udah menjalani hubungan udah lama, kok pasanganmu masih tetap mau sama kamu, Mbok Yayang sadar gitu loh. Itu pasanganmu itu udah sekian lama menderita, kasihan ya. Itu justru apa ya, patut untuk dipertahankan korbannya, maksudnya biar Ya, wah ini udah berkali-kali saya sakiti gitu kan, kok masih bertahan aja, ini kan berarti saking setianya, saking tulusnya gitu. Nah, kamu sebagai yang mungkin pernah melakukan toksik ini, ya cobalah ingat tujuan awalmu kayak gimana. Mau sekedar pacaran kah, mau sekedar menikah kah, atau menua bersama, atau juga bahkan yang lebih jauh lagi bisa bersama-sama di surga. Tinggal pilih tuh. penting itu penting. Nah, buat yang mungkin korbannya sih, kalau memang nih ya, kalau memang udah lama ngejalanin hubungan dan kebetulan pasangannya itu toksik banget gitu ya, kalau mau bertahan biar nggak sakit-sakit banget ya, seperti yang di podcast sebelumnya, lagi podcast yang sebelumnya ini memang podcast kita nih berusaha ya gimana coba sekarang gini, ini berkaitan satu sama lain, berkaitan pembelaan doang. kurang bahan topik ya, gitu. bukan. Ya soalnya memang berkaitan. Tapi bener juga sih. Iya, bener juga sih. Ini buat yang korban toksik nih ya, biar nggak sakit-sakit banget. Jangan cuma mandang pasangan itu ini sering nyakitin. Seperti yang di podcast sebelumnya saya pernah ngomong, barangkali dia sebenarnya nggak pengen nyakitin, cuma dia lagi lepas kontrol aja. Kayak gitu. Namanya orang emosi kadang kan, barangkali lagi lepas kontrol aja. Dan biasanya itu kan toxic ini terjadi kadang tanpa disadari ya, umumnya kan kayak gitu. Kalau memang disadari sih emang dasarnya orang ya ruwet. Tapi ya apa, coba deh, ini itu apa ya, sebetulnya semua udah skenario sih, udah skenario dari Tuhan. Kita baliknya ke situ aja biar nggak sakit-sakit banget. Kalau udah ke situ, jatuhnya udah ke situ, pasrahkan semua. Yang penting kita sebagai pasangan itu sudah melakukan yang terbaik sesuai koridornya. Mau pasangan kita mau gimana, itu memang Tuhan nyiptainnya kayak gitu loh. Jalannya seperti itu. Ceritamu seperti itu. Jalannya pasanganmu itu ya memang seperti itu, dan jalanmu memang harusnya seperti itu. Skenario-nya itu udah begitu. Ya mungkin dengan adanya
ceritamu itu yang sedang mengalami toksik atau dengan pasanganmu yang seperti itu, mungkin Tuhan nyuruh kamu jadi orang yang lebih sabar. Pasti banyak hikmahnya, pasti. Maksudnya itu. Pasti. Nah biasanya nih hikmah-hikmah kayak gini tuh Kita nggak orang bakal susah Kita nggak dapetin sadar. hikmahnya, dapetin hikmahnya itu susah ketika melulu dia mikirin perasaannya. Coba sekali-kali diperluas lagi kita pikirannya, jangan baper-baper mulu ya. Sadari bahwa semua ini memang sudah skenario dari Tuhan yang kebetulan memang kamu lagi ngejalanin perannya gitu kan. Tuhan memilih kamu untuk memerankan skenario itu gitu loh. Jadi dikembalikan kepada jalan hidupnya memang sudah begitu. Ya namanya juga skenario. Ya, pasti ada yang protagonis dan antagonis gitu loh. Tapi maksudnya bukan itu ya. Maksudnya pasti dalam menjalani hubungan pasti kita ngerasain hal gak enak gitu loh. Nah, jadi kita nanti tergantung kalian menyikapinya. Jadi yang buat yang udah lama-lama jangan dipaksain, mungkin jangan dipaksain kalau emang dirinya udah nggak bener-bener udah nggak kuat. Jangan dipaksain, apalagi kalau misalkan masih dalam tahap pacaran ya. Iya, karena itu mungkin bakal Nyiksa. nyakitin diri kalian sendiri gitu loh. Justru yang dikhawatirkan itu begini, kalau memang bertahan udah lama banget ya, khawatirnya itu nanti ngefek ke kehidupan selanjutnya. Misalkan nih, sudah dari sejak pacaran itu sudah terbiasa dapat toksik dari pasangannya, kemudian sampai menikah, akhirnya dia pelampiasannya ke anak misalkan. Nah itu bahaya juga banget. Itu bahaya juga. Makanya kalau masih dalam tahap pacaran, kalau misalkan memang masih kuat dan bisa ngatasin kegelisahan diri sendiri, ya monggo silakan. Tapi kalau memang sudah nggak kuat, toh masih pacaran, kayak gitu, sudahi saja. Prinsip begini, sebelum menikah carilah yang terbaik. Tapi kalau sudah menikah, katakan bahwa pasanganmu lah yang terbaik. Jadi mau kayak gimana pun pasanganmu, kalau sudah menikah, ya itu memang sudah pasanganmu, ya itu, gitu loh. Katakan itu yang terbaik. Jadi nggak ada cerita nyari-nyari lagi dari pelakor, itu nggak ada. Ya, sebelum menikah carilah yang terbaik. Kalau sudah menikah, katakan bahwa kamulah yang terbaik. Begitu ya. Mas Anas. Ya mungkin sekian dari podcast kita di episode 2 kali ini. Intinya berhenti jadi toksik. Ya, itu inti itu yang paling itu. Maksudnya kita tahan dulu lah ya. Kita tahan dulu, kasih waktu buat logika kita atau mungkin hati kita buat berpikir dan mengerti pasangan gitu loh. Diobrolin. Kalian itu punya hubungan bukan buat saling nuntut atas kebaikan yang kalian pengen. Belum gitu tentu loh. ada juga di pasangan. Iya, yang belum tentu ada juga gitu loh. Jadi kita tolong ya mungkin buat diri saya sendiri ya. Saya sih mungkin berharap kalau jatuhnya curhat, Pak. Nggak masalah. Kalau saya sih siap aja dengerinnya. Cuma teman-teman ini loh, siap apa enggak dengerin curhatan Mas Anas? Enggak sih, kayaknya nggak usah sih. Ya intinya buat teman-teman yang lagi menjalanin hubungan, baik itu pacaran atau mungkin sedang menikah, yang sudah menikah, tetap lanjutan hidup lah. Jangan gini prinsipnya begini. Jangan mencari kebahagiaan dari pasangan kita, tapi kita yang ngasih kebahagiaan. Kalau keduanya kayak gitu, bukan jatuhnya itu bukan saling menuntut kebahagiaan, tapi berlomba-lomba gimana bisa ngebahagiain pasangan kita. Jadi kita saling memberi kebahagiaan. Buat
pasangan dan juga orang-orang lain di sekitar kita. Oke, mungkin cukup. Nantikan episode-episode berikutnya di podcast Asal Teplak. Mungkin kita bisa undang orang lagi ya, biar ngobrolnya mungkin lebih enak. Oke, sekian dari saya, Anas dan Kang Nova. Tetap lanjutkan hidup. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.